tahu. Sampai detik ini kuburannya ada yang tahu di mana? Tidak ada. Ada yang menyebut di Malang. Kok di Malang? Tidak, maaf, di Baki. Makanya ziarah di Baki itu kan nyuwun ngapunten yang pernah haji sama umroh. Wonten yang pernah haji sama umroh. Nah, coba lihat jenengan kalau pas haji umroh itu dari makamnya Rasulullah jenengan ke Baki, naik ke atas kanan jalan, pas ke Baki pas naik itu yang kanan jalan itu jenengan lihat itu yang kanan itu makamnya keluarga Rasulullah semua itu. Ada yang mengatakan bahwa Sayyidina Ja'far di situ. Ada yang mengatakan Sayyidina Hasan, tidak salah, itu di situ juga. Lah, ada yang mengatakan bahwa Sayyidah Fatimah Zahra dalam sekitaran segitu, tapi tidak ada yang tahu. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi wallahu alam sampai detik ini tidak ada yang ketemu. Ini putri Rasulullah. Putri Rasulullah yang sangat luar biasa. Dan putri Rasulullah ini juga disebut sebagai putri penghulu surga, Sayyidah Fatimah, karena dia memberikan contoh yang luar biasa. Sayyidah Fatimah ini memberikan contoh kepada orang luar biasa. Kalau dia berdoa itu bukan pribadi dulu. Sayyidah Fatimah itu kalau berdoa bukan untuk pribadi. Ya Allah, saya untuk saya pribadi minta ini. Tidak ada Rasulullah. Apa Sayyidah Fatimah? Sayyidah Fatimah doa yang pertama itu mendoakan tetangga-tetangganya. Ya Allah, Sayyidah Fatimah, saya minta tetangga-tetangga saya insya Allah bisa hidup dengan baik, bisa baik semuanya, rukun semuanya, tidak ada permasalahan, didoakan rezekinya lancar, apapun. Itu Sayyidah Fatimah. Tidak untuk pribadi dulu. Sampai Sayyidah Fatimah ada yang pernah buka untuk sebenarnya berbuka puasa itu untuk anak-anaknya. Ada orang minta karena dia tidak bisa makan, hasil untuk puasa itu sebenarnya buka puasa itu taunya cuma yang punya Sayyidah Fatimah itu yang buka ya itu aja, tidak ada yang lainnya. Yang bisa untuk buka yaitu maksudnya makanannya itu saja, yaitu biasanya kurma sama ini. Waktu didodok ada orang minta, dia kelaparan, yang untuk mau buka puasa itu dikasihkan orang, sampai dia pada ndak makan, cuma minum saja. Coba kalau ada orang sekarang kayak gitu, ndak mungkin dikasihkan. Wong aku ngelih, aku ngene, ndak ada. Ini contoh Sayyidah Fatimah. Kalau jenengan tahu bahwa Sayyidah Fatimah itu sebagai penghulu surga, perempuan penghulu surga itu cuma ada 4. Jenengan tahu 4 itu siapa aja? Ada yang tahu? Penghulu surga itu cuma 4. Yang pertama Aisyah, istri Fir'aun, bukan Aisyah ini. Aisyah adalah istri Fir'aun. Yang kedua yaitu Maryam, ibunya Nabi Isa. Yang ketiga adalah Sayyidah Khadijatul Kubra alaihissalam. Yang terakhir putrinya yaitu Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam, putri Rasulullah. Ini 4 ini. Jadi kita lihat bahwa Sayyidah Fatimah Zahra ini adalah contoh daripada perempuan-perempuan nisa'ul alam yang ada di dunia ini atau di alam ini. Salah satu contoh untuk hidup, biar bagaimana hidup itu.
Jadi kita lihat bahwa tidak semudah yang kita lihat. Sekarang ini jarang yang untuk mendoakan atau tahu tentang Sayyidah Fatimah itu jarang. Dan jarang diungkap. Sayyidah Fatimah itu sebagai apa? Ya cuma putri Rasul gitu aja. Kan gitu aja. Tidak ada kelebihannya, tidak ada apa-apanya. Lalu ini luar biasa. Jenengan lihat tahu doanya waktu Nabi Nuh, apa namanya? Siapa yang tidak ikut ke kapal Nabi Nuh, ke Safinatun Nuh, itu orang-orang yang tidak ikut itu pasti akan binasa. Gitu. Terus kapal itu sudah berapa tahun di mendarat, terus ada yang neliti. Ada yang neliti kapal itu. Hancurannya itu di mana? Di Mesir atau di mana? Itu penelitinya dari Prancis, dari mana beberapa peneliti arkeolog itu. Di situ ditemukan di tahun berapa kemarin itu yang ditemukan itu ada tulisannya itu Muhammad, terus Fatimah, terus sabar subur. Itu siapa itu? Jadi Fatimah itu di situ disebutkan Rasulullah, Sayyidina Ali, Fatimah, sabar subur. Siapa itu? Ngerti sudah? Nah itu adalah tulisan yang ada di arkeolog di kapal doanya Nabi Nuh itu. Wah itu kan Nabi Nuh sudah berapa tahun? Doanya itu ke sini. Doanya ke keluarga Rasulullah. Di situ disebutkan Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, sabar subur. Itu adalah Al Hasan wal Husain. Itu arkeolog itu yang menemukan seperti itu. Kalau gitu apa yang disebutkan doa-doa itu yang kemarin doa-doanya orang NU itu li khamsatun wa bayatu Fatimah al-Murtadha wal Hasan wal Husain gitu. Ada doanya seperti itu. Kalau gitu itu betul. Itu adalah doa bala kalau gitu. Nah kita ini jarang doa seperti itu. Mengingat itu jarang. Mengingat hal-hal seperti itu jarang. Jadi saya ingin tahu bahwa di sini bagaimana caranya memberikan atau mengingat sejarah bahwa Sayyidah Fatimah Zahra itu adalah putri Rasul yang luar biasa. Bukan yang dianggap dalam orang-orang atau mengatakan dalam banyak yang mengatakan bahwa di situ Fatimah ini sebagai orang yang main boneka saja. Jadi anak kecil yang main boneka, yang tidak tahu apa-apa, yang tidak tahu ilmu, ya lebih ilmunya luar biasa. Pasti dididik oleh Rasulullah luar biasa Sayyidah Fatimah. Tidak mungkin dia dididik cuma dididik saja. Pasti didiknya luar biasa. Sampai di situ pasti mengajarkan semua ajaran-ajaran Islam. Wong yang mengeluarkan tentang kehidupan atau kelakuan daripada Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah lebih tahu karena dia lebih di dalam dan dia yang melayani Rasulullah SAW. Pasti Rasulullah mengatakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu, perbuatannya, kelakuannya, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam rumah. Kalau yang di luar itu pasti tahu semua. Tapi kalau yang di dalam, orang-orang kan jarang tahu. Apa yang di dalam yang dilakukan di rumah itu, Rasulullah itu seperti apa. Terus dia baca apa, tahajudnya seperti apa. Itu kan yang di dalam rumah yang tahu. Yang tahu pasti Sayyidah Fatimah Zahra. Ini yang kita sering melihat bahwa dianggap saja
Sayyidah Fatimah itu tidak ada apa-apa, tapi luar biasa. Ini yang monggo para hadirin yang ada di sini, mari kita bisa melihat atau berpikir bagaimana Sayyidah Fatimah. Jadi Sayyidah Fatimah itu luar biasa. Jadi yang dianggap orang-orang bahwa Sayyidah Fatimah itu tidak ada apa-apanya, tidak ada ilmunya, itu ilmunya luar biasa. Cuma orang yang jarang banyak memahami bahwa yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah itu tidak tahu semua. Ini rata-rata seperti itu. Makanya di malam hari ini saya tidak akan panjang lebar tentang Sayyidah Fatimah dulu. Tapi nanti nek diundang meneh tak lanjut ke bukan Sayyidah Fatimah, tapi penerus daripada Sayyidah Fatimah itu sama. Dan nanti itu yang akan menjaga sesungguhnya Islam itu dikeluarkan, itu yang menjaga ya ini. Awalnya adalah dari Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Jadi dari Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena nikah dengan putrinya yaitu Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Ini asal usul nanti sesungguhnya Islam itu di sini. Nanti ini yang akan menjaga Islam yang benar-benar Islam itu seperti itu. Sampai dibawa di sini. Lah, kenapa sampai Indonesia kok nanti ada kumpulan seperti ini? Baik semuanya. Ada tahlilan, ada mujahadahan, ada manaqib, ada ini. Ini hal yang bagus, ya aja. Dibawa dari Arab sana sampai ke sini, terus nek delok ke jenengan Islam yang di sana itu dianggap bahwa Islam yang bener ki Islam sing nang Arab. Kata siapa? Jadi jenengan jangan melihat sekarang bahwa ilmu yang paling benar adalah ilmu yang ada di Arab, di Mekah. Kata siapa? Itu belum tentu benar. Jenengan nek tau ning Mekah, jenengan kaya ngono kae. Biasane wong sing ora tau ning Mekah Bali engko tekan kene, engko mesti sok-sok berubah karena nyuwun ngapunten ilmune sok kaget. Karena ndelok kene ning Arab, ning Arab nek salat ki ra bismillah lah ini. Sering dibawa ke sini, kata siapa ya? Ning Arab ana ning Arab ki ra ono salat. Bener. Kita ini jangan terfokus. Islam yang benar adalah di sana. Jadi yang sesungguhnya itu ya dari yang tadi saya sebut. Paling benar. Besok kerja golek. Yang penting intinya ini saja ilmu dulu. Lu maning menopo tak ceritane nek. Jadi wonten dengan selo dengan tenggon kula diskusi. Kaya barok celana sarung nggo santai ngomong ning omah kula sok cerita-cerita. Ora apa-apa karo Mas sinten Mas Galang iki. Jadi sok cerita dengan kula. Ora apa-apa. Enggak apa-apa semenjak kita masih ada untuk cerita-cerita, diskusi istilahnya, tidak saling menggurui. Saya tidak suka seperti itu. Terus aku sih paling alim, gue wong rendah, enggak, belum tentu. Jenengan nanti bisa juga
ilmune jenengan, lebih tahu tentang ilmune jenengan, ilmu apapun disalurkan ke saya. Jadi kita saling diskusi. Bukan belum tentu saya orang yang Beb jenengan tahu gini cari sopo. Kita ini saling diskusi. Jangan merasa kita ini paling pintar. Kita paling aku nyuwun ngapunten. Kula niku Habib, kowe kudu Habib. Jadi kowe ora ngerti ilmu ngene cari sopo. Belum tentu Habib itu ilmune gede ngene. Belum tentu. Jadi jangan merasa seperti itu. Terus jenengan kiai ilmune belum tentu juga. Sami saja. Kita harus saling diskusi. Jadi dengan diskusi seperti ini kita harus ada kemajuan-kemajuan yang ada. Ben kita ini di sini itu jangan merasa, tapi semua yang ada itu ilmu-ilmu jenengan pinter ilmu apa? Petani, ilmu perdagangan, ilmu nopo, ini bukan ilmu semua. Saya belum tentu saya menguasai ilmu itu. Terus jenengan diskusi. Ada ilmu makelar, ilmu apa? Itu kan ilmu semua. Makelar itu gak ilmu loh. Dikira buatan ilmu. Ane jenengan buatan saged ngomong ra iso ora dadi. Nggih mboten. Cuma caranya yang baik. Ojo ngapusi, yang amanah. Niki sik goleke sik ngono kuwi. Ngaten mawon. Wis iki aja dawa-dawa. Wis cukup. Ngaten mawon. Sik anu nek wonten saking kula wonten kekurangan saking kula kata-katanya. Kula minta maaf sebanyak-banyaknya. Nggih. Nek wonten ilmu sik saya nggih mondho dipendhet mawon dan bisa dimanfaatkan niku yang saya. Iki saking kula wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sih. Monggo sih. Doa. Monggo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa khairu asma'una. Allahumma shalli ala la ilaha illallah sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina